Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana Ustaz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Oke Ananda, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, mudah-mudahan Anda selalu sehat-sehat saja di rumah bersama dengan keluarga Anda tercinta tentunya. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ketika Anda berada di luar rumah ya. Oke Nanda, kali ini Ustaz tidak akan mengajari kalian tentang bagaimana baca tulis Arab Melayu, tapi Ustaz hanya akan menceritakan sebuah kisah di masa lalu. Nah Nanda, jadi Nanda, pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda dengan ibunya ya. Pemuda ini bernama Jo. Nama panjangnya adalah Sujono Bejo. Nah, Jo ini dan ibunya ini sehari-hari kerjaannya adalah mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijualnya ke kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, pada suatu hari ketika Jo dan ibunya ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar seperti biasanya, mereka melihat 2 ekor ular besar yang sedang bertarung untuk memperebutkan sebuah batu mustika. Nah, batu itu bernama batu geliga. Nah, Nanda, karena takutnya Jo ini dan ibunya ini melihat ular besar yang sedang bertarung, mereka bersembunyi di balik semak-semak. Setelah beberapa lama, akhirnya ular tersebut pun ada yang kalah dan ada yang menang. Yang kalah tadi itu dia mati, sedangkan ular yang menang tadi itu mengalami luka-luka yang sangat serius. Dan dari kejauhan Jo dan ibunya melihat ular yang sedang terluka dengan serius tadi itu sedang berusaha menelan batu geliga tadi itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada ular tersebut, maka Jo minta izin kepada ibunya untuk merawatnya di rumah. Akhirnya setelah dapat izin dari ibunya, akhirnya dibawalah ular tersebut ke dalam rumah mereka. Nah, setelah beberapa lama dirawat oleh mereka, akhirnya ular tersebut pun sudah sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi ular tersebutnya. Nah, suatu ketika Jo dan ibunya itu pulang dari hutan mencari kayu bakar, mereka tidak lagi mendapati ular tersebut berada dalam rumah mereka. Sudah dicarinya di pekarangan rumah, nggak ada. Di tempat tidur tidak ada, di ruang tamu tidak ada, di mana-mana tidak ada lagi. Yang mereka temukan hanyalah sebuah batu geliga. Nah, ternyata ibundanya berkata kepada Jo, mungkin batu geliga ini sengaja ditinggalkan oleh ular yang kita rawat tersebut sebagai tanda terima kasihnya kepada kita karena telah merawatnya. Nah, karena telah merawatnya sehingga dia bisa kembali hidup dengan keadaan yang lebih baik daripada luka-luka yang sebelumnya. Nah, akhirnya apa Nanda? Jo dan ibunya pun menyimpan batu geliga itu di rumah mereka dan mereka hidup seperti sedia kala lagi. Nah, berakhir deh ceritanya. Ada yang tahu nggak apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah kita harus selalu tolong menolong pada siapapun yang membutuhkan. Nah, Nanda, ketika kita tolong menolong, kita jangan pamrih ya, jangan pamrih. Kita terus menolong orang dengan ikhlas, ya, tidak boleh pamrih. Nah, kita tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, Ananda, ketika kita menolong dengan orang lain itu dengan ikhlas, insya Allah Allah akan membalasnya. Kalaupun tidak membalasnya di dunia, pasti Allah akan membalasnya di akhirat. Kemudian Ananda, ketika Ananda menolong orang, itu ingat, jangan pilih kasih. Maksudnya pilih kasih apa? Jangan menolong orang karena orang itu kaya. Terus jangan menolong orang karena orang itu memiliki pangkat yang tinggi. Jangan tidak mau menolong orang karena orang itu miskin. Nah, jangan seperti itu ya Nanda ya. Tolonglah dia, siapapun dia yang membutuhkan pertolongan. Tapi ingat Nanda, menolonglah Nanda dalam hal kebaikan. Kalau ada yang minta tolong dalam hal keburukan, jangan. Sekali-kali jangan ya Nanda ya. Nah, Allah akan memudahkan urusan bagi setiap hambanya yang memudahkan urusan orang lain. Ya Nanda ya. Nah, dan Allah pasti akan menolong hambanya yang menolong sesamanya. Oleh karena itu Ananda, selalulah berbuat baik dan selalu tolong menolong kepada sesama kita ya. Ingat kata Ustaz tadi,
yang akan membalas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak membalasnya di dunia, pasti Allah akan balasnya di akhirat nanti. Oke Ananda, mungkin hanya itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.